Kondisi yang tidak menentu akibat pandemi telah membuat banyak usaha terdampak, mulai dari pengurangan pegawai, menurunnya omset, hingga terpaksa gulung tikar. Bagi perusahaan yang mengalami masalah finansial, PKPU merupakan salah satu pilihan penyelesaian. Lalu, apa definisi PKPU? Serta dalam kondisi apa perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk PKPU? Welcome to Disruption ID. Sekarang kita di video kali ini udah kedatangan tamu spesial nih untuk kita bisa belajar nih terkait dengan mekanisme PKPU dan kepailitan gitu. Nah, di sini udah ada Hari Benarto Sinaga Ya, atau bisa dipanggil Ben. Halo Ben. Ya, halo Ilham. Ya, Ben ini lawyer ya di salah satu law firm di Jakarta. Di suatu law firm lah di Jakarta, spesialis di dispute resolution. Ya. Dia bilang sih katanya law firm itu jawara lah di bidangnya lah ya, terutama di mekanisme PKPU ini kliennya banyak sekali yang ditanganin gitu oleh law firm yang tempat si Ben ini bekerja. Nah, gue kan sama sekali nggak ngerti lah Ben. Dulu kan gue mikirnya kalau misalkan suatu perusahaan gitu ya, kalau misalkan dia rugi, apalagi di masa pandemi kayak gini kan. Banyak perusahaan-perusahaan yang cash flow-nya terganggu karena demand-nya turun. Nah itu kan dia juga harus di satu sisi dia harus membayar utang-utang yang udah dia dapatkan sebelumnya gitu. Nah kalau udah deket jatuh tempo terus cash flow-nya dia terganggu untuk membayar utang tersebut kan ini berbahaya kan. Ya. Nah kalau sepanjang gua tahu sih ya udahlah kalau misalkan perusahaan nggak bisa bayar utang ya udah pilot aja atau bangkrut gitu kan. Ya. Tapi sebelumnya gue sempat ngobrol juga sama Ben, ternyata dia kerjaannya tuh ya adalah yang terkait dengan hal ini gitu, menangani klien-klien yang lagi dalam masa rugi atau tidak bisa membayar hutangnya lah. Ya. Nah, ada mekanisme namanya PKPU nih. Cuman gue di sini sama kalian di sini ya mau belajar nih ke Ben gitu terkait dengan PKPU. Itu gimana sih Ben gambaran kasarnya dulu lah terkait dengan mekanisme PKPU ini? Ya, sebelumnya gue jelasin dulu kalau gue ini lawyer dari sisi kreditur. Oke. Jadi gue tidak dalam kapasitas membantu debitur dalam proses PKPU. Yep. Nah biasanya kan begini, kalau dari perbankan itu biasanya kan kita kasih dong pinjaman. Yeah. Pinjaman ini kan dari dana masyarakat yang kita himpun. Nah ketika nggak harus pandemi, tapi sebelum pandemi pun banyaklah kita tahu debitur-debitur itu adalah debitur nakal atau debitur yang memang dia meminjam tapi tidak memenuhi pembayaran-pembayarannya. Tapi dalam perkembangannya ditambah lagi ada pandemi ini, banyaklah perusahaan yang ketat nih dompetnya untuk membayar cicilan-cicilan hutangnya, pokok maupun bunga. Nah, di sini sebetulnya PKPU ini by definisi adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang. Tapi perlu diketahui prakteknya PKPU ini adalah jalan terakhir bagi orang yang ingin menagih hutangnya. Kenapa? Karena sebelum itu sudah ada restrukturisasi di luar pengadilan yang telah dibicarakan antara kreditur dan debitur. Tapi pun demikian, debitur ini ternyata anggaplah dia restrukturisasi, dia cari investor atau dia cari pinjaman lain atau dia cari dia mekanisme-mekanisme yang dapat menolong cash flow-nya. Tapi nggak bisa gitu, dengan semua kondisi itu nggak bisa. Akhirnya kreditur merasa jengah gitu loh, kok belum dibayar-bayar ataupun ada yang dibayar, ada yang enggak. Nah PKPU inilah yang merupakan forum yang jelas gitu loh, timeline frame-nya jelas, peraturannya jelas, sehingga apabila suatu debitur itu masuk ke dalam proses PKPU, restrukturisasi di dalam pengadilan, nah semua kreditur akan ikut serta, jadi nggak sendiri-sendiri gitu loh. Nah secara sederhananya ya itulah PKPU gitu. Tapi kalau misalkan kayak, oke, gue tahu nih PKPU jalan terakhir perusahaan nih. Nah biasanya yang dari segi lu sendiri preparation dari awal itu gimana sih Ben? Klien lu tuh biasanya berarti kreditur gitu kan? Ya. Boleh diceritain dikit terkait dengan mulai lu preparation gitu?
Biasanya beginilah, kalau kreditur itu dia akan ibaratnya gini lah, dia itu kan mendoakan supaya debitur ini punya kemampuan finansial yang bagus. Ya tapi siapa yang tahu kan, ternyata macet dan dia akan cari lawyer untuk ataupun pengacara untuk mengajukan PKPU ini. Nah, mengenai pertanyaan itu, kreditur ini harus mencari dukungan adanya kreditur lain. Itu satu. Dan juga kreditur yang mengajukan PKPU ini, hutang tersebut harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Let's say tanggal 30 dia jatuh tempo. Oke. Nah, setelah tanggal 30 dia bisa mengajukan PKPU terhadap debitur tersebut. Oh, yang mengajukan PKPU itu boleh kreditur? Apa harus kreditur? Bisa kreditur, bisa debitur. Tapi siapa sih debitur yang mau mengajukan PKPU? Ada, tapi bukan mayoritas. Oh gitu, jadi mostly case-nya itu kreditur yang mengajukan? Kreditur yang mengajukan, karena rasa jengahnya dia tidak dibayar hutangnya gitu. Sedangkan kan dari sisi kalau kreditur perbankan, mereka kan akan menjaga namanya non-performing loan-nya. Nah, PKPU inilah menjadi jalan untuk mengatasi non-performing loan tersebut. Jadi kalau kreditur, kan tadi disebut kreditur perbankan ya, berarti ada kreditur lainnya dong? Ada kreditur lainnya. Jadi kreditur ini ada yang preferen, separatis, dan konkuren gitu. Bedanya adalah preferen itu diutamakan berdasarkan undang-undang. Itu contohnya adalah upah buruh, pajak. Sedangkan separatis itu adalah kreditur yang memegang jaminan. Nah itu biasanya kreditur perbankan. Jaminan seperti misalnya debitur ini menjaminkan pabriknya. Itu atas tanah pabriknya itu dijaminkan hak tanggungan. Atas mesin-mesinnya dijaminkan fidusia. Sehingga dia masuk ke kelas kreditur separatis. Sedangkan konkuren ini adalah yang dia tidak diutamakan berdasarkan undang-undang dan juga dia tidak memiliki jaminan. Biasanya supplier, kontraktor, dia kan hanya ya pekerjaan gitu loh. Tapi yang biasa untuk ngajukan PKPU ini bisa dari kreditur si apa tadi yang pertama? Bisa preferen ya? Praktiknya biasanya yang mengajukan itu konkuren separatis. Oh, yang punya jaminan. Buruh bisa preferen, tapi biasanya hutang buruh ini kan tidak tidak sederhana. Jadi sebelumnya gue lupa jelasin bahwa hutang tersebut harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan hutang tersebut harus sederhana. Sederhana dalam artian misalnya hutang bank itu kan sangat sederhana, memang pinjam meminjam, ada perjanjian kreditnya, itu sangat sederhana gitu loh. Tapi kan ada hutang-hutang yang tidak sederhana, misalnya hutang pesangon buruh. Nanti debitur akan bilang, oh pesangonnya kita belum tahu, belum dihitung berapa gitu loh, belum clear and clean, masih menjadi dispute, sehingga terkadang pesangon itu masih harus diajukan dulu di pengadilan, ada keputusan pengadilan yang menyatakan pesangonnya sekian gitu loh. Nah, atas putusan itu dia bisa ajukan PKPU buruh tersebut gitu. Nah, tapi tidak mutlak harus kreditur separatis atau konkuren. Debitur juga bisa mengajukan PKPU. Itu biasanya namanya self PKPU. Oh, kalau misalkan kan ada kreditur, tadi ada tiga kategori kreditur, Ben. Nah, itu ketika misalnya kreditur separatis nih yang punya jaminan gitu, itu mengajukan PKPU. Itu dia mengajukannya untuk semua kreditur atau dia doang, kreditnya dia doang? Nah, ini yang perlu kita pahami. Dia kan mengajukan, dia maju sendiri kan. Tapi kan ada unsur kreditur lain. Ya, dia harus bawa kreditur lain untuk permohonan PKPU ini bisa dikabulkan. Tapi nanti ketika dia dikabulkan, itu pengadilan akan panggil seluruh kreditur. Jadi seluruh kreditur akan datang ke pengadilan, mendaftarkan tagihannya dan akan diverifikasi oleh debitur. Teknisnya begitu. Tapi sederhananya ya PKPU ini mencakup seluruh kreditur. Proses PKPU itu apabila sudah kabul. Berarti siapapun dari ketiga itu ya dia mewakili semuanya gitu ya? Nantinya dia akan terwakilkan dalam proses PKPU. Akan dipanggil gitu. Terus selanjutnya gimana setelah mengajukan gitu? Yang bagian mana nih setelah mengajukan? Misalnya si kreditur separatis atau perbandingan lah katakan yang paling gampang gitu. Dia mengajukan PKPU nih. Nah mengajukan PKPU ini jadi gini Ham. Ada proses permohonan PKPU. Di sini kreditur akan fight
terhadap debitur agar PKPU-nya dikabulkan. Setelah PKPU kabul, masuklah dia dalam proses PKPU. Nah, biasanya PKPU itu kabul 45 hari. Awal-awal, maksimum 45 hari. Sebelum dikabulkan tuh permohonan untuk PKPU itu berarti udah tahu tuh bunganya jadi berapa? Sudah tahu. Udah ada outstandingnya. Pokok, bunga, denda itu sudah ada gitu loh. Itu dibuktikan di hadapan pengadilan. Oh enggak, itu yang existing atau yang diajukan? Existing. Oh, tapi yang diajukan nanti ketika dalam periode PKPU setelah dikabulkan? Ya. Pengajuannya dikabulkan. Pengajuannya setelah dikabulkan. Let's say dia kalau ditolak dulu gimana? Ya kalau ditolak tidak ada PKPU dong. Iya kan? Enggak, tapi bisa mengajukan lagi ya? Bisa mengajukan lagi. Ada periode waktunya? Enggak ada. Oh bisa mengajukan lagi. Oh. Biasanya kalau di situ ditolak, kenapa Ben? Kalau dalam pengajuan? Banyak hal, tapi antara lain ya terkadang memang debitur kan ada memang yang tidak mau di PKPU-kan. Dia merasa, aduh jangan PKPU lah gitu. Kenapa? Ayolah kita bilateral aja gitu loh. Kita bilateral aja penyelesaiannya. Jadi karena gini loh, PKPU itu sebetulnya debitur ini sebetulnya masih mampu membayar. Cuman acap kali tidak mau bayar gitu loh. Makanya tadi sebelumnya gue sampaikan ini adalah upaya terakhir gitu loh. Karena kejengahannya kreditur ini hutangnya tidak dibayar-bayar. Oke, berarti kalau berarti ketika mengajukan itu harus ada persetujuan debitur juga? Nggak harus ada persetujuan debitur. Oh nggak harus? Nggak harus. Maksud gue belum kejawab sih. Misalnya nggak dikabulkan oleh persidangan ya, yang berhak untuk menolak itu siapa atau mengabulkan? Hakim. Nah, biasanya hakim menolak karena? Biasanya hakim menolak karena hutangnya tidak sederhana, misalnya. Gitu. Atau ternyata debitur masih mampu membayar. Oh yang tadi lu bilang ya? Iya. Tapi di praktek di lapangan banyak hal-hal yang hal-hal yang itu bukan merupakan syarat untuk menolak PKPU, tapi dijadikan dijadikan alasan untuk menolak PKPU itu. Oh. Contohnya, misalnya debitur mendalilkan bagaimana mungkin kreditur bisa memperkirakan kita tidak mampu membayar, sedangkan laporan keuangan kita menyatakan kita masih punya uang. Padahal senyatanya di dalam undang-undang itu sendiri tidak ada persyaratan laporan keuangan menjadi pertimbangan untuk menolak PKPU gitu. Nah, terus terkadang ada begini, ditolak karena tidak ada kreditur lain. Kenapa? Misalnya let's say kan hutang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan adanya kreditur lain. Oke, si pemohon PKPU hutangnya sudah jatuh tempo, dapat ditagih pula, dia bawa kreditur, let's say supplier, kreditur lainnya. Nah, jadi di persidangan kan harus dibuktikan bahwa ada kok kreditur lain untuk memenuhi hal tersebut. Ternyata suppliernya udah dibayar, berarti udah gak ada hutang dong. Iya. Akhirnya ditolak. Oh bisa gitu ya? Bisa begitu. Tapi jarang lah ya. Banyak. Oh banyak. Lumayan banyak karena mungkin kan suppliernya mikir gue kan butuh uang nih untuk diputar. Ya sudahlah. Oh bisa buat mainan jadi perusahaannya, ya udah bayar aja dulu supplier. Iya bayar aja supplier. Jadi sendirian gitu. Dia sendirian mau apa? Iya kan? Gitu yang terjadi di lapangan. Berarti dari dasarnya katakanlah di contoh kali ini kita ambil gampangnya dulu ya, yang mengajukan itu kreditur perbankan lah atau bank lah yang paling gampang kan. Nah mereka dasarnya berarti udah jatuh tempo dan ya let's say nggak ada itikat baik lah dari debitur untuk membayar utangnya nih dan udah jatuh tempo. Dan dia nggak satu kreditur sendiri nih. Terus udah sekarang skenario udah dikabulin nih Ben. Ya. Nah habis dikabulin apa tuh? Setelah dikabulkan akan masuk proses PKPU itu, restrukturisasi lah di dalam pengadilan. Nah biasanya kalau dikabulin itu dia diberikan waktu maksimum 45 hari, namanya PKPU sementara. Okay. Nah PKPU sementara nanti kalau sudah lewat 45 hari itu PKPU tetap. Pokoknya time frame-nya keseluruhan 270 hari. 270 itu? Harus sudah damai.
Atau tidak. Sorry, bukan harus damai. Dapat damai, dapat tidak. Oke, jadi 45 bisa di-extend sampai 270. Nah, tapi prosesnya pun itu dari awal adalah dipanggil seluruh kreditur. Oke, nanti kan itu dimasukkan dalam pengumuman koran bahwa debitur ini, perusahaan ini sudah PKPU. Oke, semua kreditur yang merasa mempunyai tagihan datang ke pengadilan pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Itu namanya nanti ada rapat kreditur pertama. Rapat kreditur pertama itu menyampaikan bahwa perusahaan ini sudah PKPU, bahwa nanti ini jadwal-jadwalnya. Setelah rapat kreditur pertama nanti ada pendaftaran tagihan. Nah itu mereka akan daftar tagihan kalau perbankan biasanya per tanggal putusan PKPU outstandingnya dia daftarkan. Dengan ketentuan ya bunga dan denda tetap berjalan. Gitu. Oh di masa PKPU itu denda dan bunga tetap berjalan? Harapannya sih begitu, tapi kan masih bisa dinegosiasi. Oke. Oh jadi di masa PKPU itu kalau nggak ada, maksudnya by default tetap berjalan gitu ya? Tetap berjalan. Oke. Tapi kan nanti di perkembangannya bisa dinego sama debitur, kreditur, tergantung kesepakatannya. Nah, tapi di tahap verifikasi di tahap pengajuan tagihan ini semua kreditur akan mengajukan tagihan. Nah, setelah tahap pengajuan tagihan ada tahap verifikasi. Verifikasi itu debitur sama kreditur lihat ini cocok nggak nih? Cocok nggak, utangnya segini bener nggak gitu. Tapi biasanya ada tahap pra-verifikasi. Ada perbedaan angka debitur debitur melalui pengurus. Pengurus itu biasanya kurator. Namanya di PKPU pengurus, diangkat. Nah, pengurus ini akan memanggil kreditur untuk datang pra-verifikasi, membicarakan perbedaan jumlah ini gitu. Jadi nanti ketika sudah verifikasi di pengadilan sudah clear and clean gitu. Tadi kan berarti setelah dikabulkan pengajuan PKPU itu Ben, diverifikasikan nama pengurus. Pengurus itu apa? Pra-verifikasi atau verifikasi? Verifikasi ada pengurus, pra-verifikasi ada pengurus. Oh, ada dua-duanya. Iya. Ini kayak katakan udah sekian angkanya gitu kan yang udah diverifikasi. Betul. Selanjutnya untuk proses PKPU ini? Selanjutnya itu akan dipanggil untuk debitur menyampaikan proposal perdamaiannya. Oh, nah di situ lu nggak involve ya? Di situ involve juga. Tapi dalam hal mewakili kreditur, tapi yang lebih take role pada saat itu adalah debitur itu sendiri dan pengurus. Dan biasanya ada financial advisor-nya. Draft pengajuan perdamaian itu biasanya isinya apa aja, Ben? Kalau itu sih biasanya ada term sheet gitu. Dia akan seperti misalnya ada banyak, tapi ini gue kasih satu contoh aja. Misalnya hutangnya let's say 100 miliar. 100 miliar ini kan sudah jatuh tempo. Nah, sisa yang 100 miliar ini dia mau dibayar berapa tahun? Nah, biasanya bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai seterusnya. Tapi sih biasanya kreditur nggak mau lama-lama gitu. Dan juga pokoknya ini mau dibayar berapa? Bunganya ini mau dibayar berapa? Dendanya ini mau dibayar berapa, terus grace periodnya gimana, mekanisme pembayarannya gimana, itu salah satu contoh. Ada contoh lain misalnya, karena kreditur separatis itu punya jaminan, debitur bilang begini, oke, penyelesaian utangnya melalui penjualan aset aja ya, gitu. Nah nanti diberikan di proposal itu diberikan kewenangan untuk kreditur menjual aset tersebut sebagai penyelesaiannya, gitu. Tapi bisa juga dia menjual itu setelah proses PKPU itu. Berarti kalau di draft yang diajukan oleh debitur itu biasanya sebelum disubmit, lu udah tahu draftnya atau lu baru tahu draftnya ketika udah disubmit? Tergantung. Tergantung apa tuh? Tergantung, kalau debiturnya kooperatif biasanya seminggu sebelumnya dia udah kasih. Kalau debiturnya masih ada strategi lain, biasanya sehari sebelumnya dia kasih gitu loh. Tapi pasti dikasih sebelum disubmit ke pengadilan? Gak pasti. Gak pasti? Gak pasti. Ada juga dia ya kalau biasanya sih draft awal-awal dia kasihnya pada saat persidangan aja atau sejam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya gitu. Karena first draft
proposal itu selalu ya nggak in favor of creditor lah. Oh, iya. Karena ada pembahasan berikutnya kan ada 270 hari itu. Debitur juga kan nggak inilah, dia pasti akan manfaatkan 270 hari itu. Ibarat tawar menawar lah ya kalau di pasar. Iya. Tapi nanti dalam proses itu tersendiri pun debitur harus sungguh-sungguh kalau membuat itu. Karena kalau misalnya itu ada nanti quorum tersendiri, mungkin lo akan tanyakan quorum itu akan harus terpenuhi untuk damai. Gitu. Oke. Oh, setelah si perjanjian perdamaian diajukan itu nanti perjanjian perdamaian ini diajukan. Nanti kalau misalnya masih harus dibicarakan lagi, kita pasti debitur akan minta perpanjangan PKPU. Oke. Itu bisa 30 hari, bisa 60 hari, bisa 90 hari, tergantung debiturnya. Nah, itu nanti yang akan di voting juga. Persetujuan oleh kreditur. Sebelum voting, gue mau tahu lebih ini sih, ketika penyusunan si perjanjian perdamaian itu kan dia pasti apa enggak dia menggunakan jasa financial advisor? Tidak selalu. Tidak selalu ya? Tapi banyak yang memakai itu apabila dia perusahaan besar. Gitu. Kalau perusahaan kecil. Dan financial advisor itu yang nunjuk pasti si debitur? Pasti debitur. Biasanya kreditur bisa memberikan rekomendasi. Bisa. Oh, bisa. Itu bisa. Dan hubungan lu ke financial advisor itu harus melalui debitur atau lu bisa directly ke financial advisornya. Jadi ketika penyusunan perjanjian perdamaian dan setelah review itu lu bisa langsung kontekan sama mereka atau lu harus melalui debitur? Kalau di early step sih kita nggak terlalu terlalu nggak terlalu berhubungan. Biasanya semua itu melalui pengurus. Jadi FA dan debitur ini akan memberikan proposal ke pengurus akan sampaikan ke kreditur. Nah, pokoknya semuanya itu akan melalui pengurus. Nah, tapi nanti apabila sudah misalnya perjanjian perdamaian ini kita merasa udah tinggal 80% lagi nih, udah jadi 80% nih. Kita akan directly ke FA-nya gitu. Sebenarnya sih FA-nya yang datang ke kita. Oh, karena gitu. Biasanya kenapa? Karena kan dia pengen tahu kreditur mau apa sih gitu loh. Oh, untuk bisa nge-formalize surat perjanjian perdamaian supaya bisa disetujui kedua belah pihak gitu ya. Iya, nanti dia akan kirim ke kita, nanti dia akan tanya bagaimana view dari kreditur gitu. Oke, lanjut ke, kan dia udah submit nih ke pengurus terus si kreditur gitu. Selanjutnya ada voting gitu ya atau apa? Ada voting atas perjanjian perdamaian. Jadi ketentuan proposal perdamaian ini dapat disetujui oleh kreditur itu ada ketentuan pasal 281 di Undang-Undang Kepailitan PKPU. Itu harus dasar hukum PKPU ya di Undang-Undang Kepailitan. Dasar hukum itu PKPU itu mengacu pada Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, nomor 37 tahun 2004. Oke. Itu di pasal 281 itu dinyatakan bahwa perjanjian perdamaian dapat disetujui apabila disetujui oleh 1/2 kreditur separatis yang mewakili 2/3 jumlah utang dan, ingat ini ada kata dan, setengah jumlah kreditur konkuren yang mewakili 2/3 dari utang. Okay. Nah jadi let's say kreditur kita ada 10 miliar nih, ada 10 kreditur masing-masing 1 miliar. Nah berarti kan 10 kreditur 10 miliar kan. Nah kalau misalnya yang setuju ada 6, damai nggak? Masing-masing 1 miliar enggak? Masing-masing 1 miliar? Enggak dong. Yeah. Dari jumlah kepala betul dia lebih dari 1,5. Tapi dari jumlah utang dia tidak memenuhi 2/3. Begitupun kreditur konkuren. Kreditur konkuren ini harus juga terpenuhi 1/2 dan 2/3 itu. Gitu. Jadi kreditur separatis harus memenuhi itu, kreditur konkuren juga harus memenuhi itu. Tapi kalau hanya separatis yang memenuhi, konkuren tidak memenuhi, damai nggak? Enggak harusnya. Enggak, karena ada kata dan. Yeah. Harus dua-duanya. Itu. Oh, tadi kan lu ada preference juga ya. Kalau di situ nggak disebutin ya, Ben? Ada apa? Yang kreditur preferen. Preferen enggak. Hanya kreditur separatis dan konkuren. Oke, berarti masing-masing kreditur itu akan dapat draftnya? Akan dapat draftnya, akan semua dapat draftnya. Jadi debitur menyampaikan kepada pengurus dan pengurus itu kan sudah punya list database kreditur. Dia akan hanya sifatnya meneruskan ke mereka.
Berarti pengambilan voting itu misalkan 45 hari pertama tuh. Itu biasanya belum kelar votingnya. Apa harus misalnya di 45 hari pertama udah harus ada voting? Sangat tergantung kepada kompleksitas hutang itu sendiri dan juga sangat tergantung pada debitur itu sendiri. Banyak orang bertanya begini, apakah mungkin 45 hari langsung damai? Mungkin saja. Tapi kebanyakan lebih dari 45 hari gitu. Iya. Kebanyakan lebih dari 45 hari. Kan nyatuin banyak pala nih. Iya, begitu. Ya kalau 45 hari itu sulit lah gitu loh. Kalau hutangnya kompleks ya. Tapi mungkin ya Ben, kalau misalkan ada yang kalau votingnya nggak nyampe tadi ya, nyampe angka tersebut gitu, itu langsung ditolak atau ada voting lagi atau gimana? Langsung ditolak. Oh langsung ditolak? Langsung ditolak. Jadi ada ketentuannya itu kalau voting perdamaian ditolak berarti pilot. Oke. Kalau misalkan katakan ada votingnya itu ada yang nggak balas, itu dianggapnya dia nolak atau nerima? Maksudnya abstain ya? Iyalah dia nggak balas ke pengurus lah. Ya yang kita lihat itu kan voting yang yes-nya. Oh. Gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak yes, ya pasti no gitu. Gak bisa kan dia bilang misalnya dia abstain. Terus lantas karena abstain dia dikatakan oh dia setuju gitu loh. Oh gak bisa dong kayak gitu. Jadi harus voting yes atau no. Kalau dia abstain ya dianggap no. Tapi biasanya berapa hari Ben? Dari maksudnya voting itu di satu hari doang atau ada beberapa periode hari? Voting itu biasanya 1 hari. Oh. Cuman begini. Tidak selalu voting itu dalam waktu dekat. Biasanya debitur akan mengajukan perpanjangan gitu loh. Misal, perpanjangan tanggal votingnya? Perpanjangan bukan perpanjangan PKPU-nya. Karena gini kan, ketika dia PKPU-nya kabul, majelis hakim kan hanya kasih mereka let's say 43 hari PKPU sementara. Nah 43 hari lagi itu nanti akan ada lagi sebelum hari ke-43 pengurus akan undang, debitur akan undang mereka untuk perpanjangan. Nah, mekanisme perpanjangan ini pun harus memenuhi quorum voting tadi. Oh, gitu. Iya. Jadi ada voting untuk perpanjangan lagi? Ada voting untuk perpanjangan lagi. Begitu. Voting untuk perpanjangan lagi, namun demikian debitur harus menjelaskan perpanjangan ini untuk apa. Itu di pengadilan? Di pengadilan. Oh. Dia seperti apa? Kita sebutnya itu rapat kreditur. Gitu. Kalau voting perpanjangan itu let's say 45 hari sudah habis. Terus debitur itu pasti udah akan woro-woro ke kreditur. Kita akan minta 30 hari ya. Kita akan minta 30 hari ya gimana. Atau kita akan minta 60 hari ya. Gimana view dari kreditur? Oke enggak 60 hari? Kalau enggak 60 hari berapa hari gitu loh. Oke. Tapi nanti akan di voting lagi. Dan kreditur akan tanya, kalian 60 hari mau apa? Apa yang dilakukan? Di kemudian hari dia mau perpanjangan lagi, kreditur akan tanya apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Tapi mungkin kalau dari view kreditur sih akan mengizinkan ya kalau perpanjangan. Sangat tergantung kepada apa yang dilakukan oleh debitur. Dan sangat tergantung menjelaskan atau enggak ya? Iya, karena kan gini, kalau gue ya dari kreditur misalnya kreditur perbankan, itu kan kita harus mempertanggungjawabkan gitu loh. Okay. Mempertanggungjawabkan kepada komite bank atau kepada pimpinan-pimpinan bank gitu loh. Mau apa ke depannya gitu loh. Let's say debitur bilang akan ada masuk investor. Siapa investornya? Dari mana investornya? Apa yang dia mau invest? Berapa dana yang dia bawa? Kapan dia datang? Kapan perikatannya mau dibikin? Itu kan harus jelas. Yeah. Sehingga kita akan menjelaskan juga ke bank enak gitu. Oke. Katakan kalau misalkan tadi votingnya nggak nyampe gitu ya, nggak sesuai, nggak quorum lah, itu berarti langsung pilot ya? Langsung pilot. Oke. Kalau diperpanjang dan katakanlah votingnya quorum gitu, mekanismenya apa lagi Ben? Step-stepnya? Gimana? Step lanjutannya setelah di perjanjian perdamaian disetujui oleh kreditur, itu gimana tuh di pengadilannya? Jadi gini. Maksudnya sudah damai kan? Iya, damai. Memenuhi quorum. Nah, pengadilan akan mengesahkan perdamaian itu. Nanti bentuknya putusan, namanya putusan homologasi. Jadi perdamaian itu jadi putusan. Okay. Nah, dan semua kreditur harus mematuhi putusan tersebut. Nah,
Setelah ada putusan itu, disitulah kreditur dan debitur mengimplementasikan restrukturisasi itu. Ya itu berkekuatan hukumnya karena ada putusan dari pengadilan. Karena ada putusan dari pengadilan itu. Di kemudian hari ada debitur yang one prestasi, dia tidak melaksanakan sesuai dengan proposal homologasi tersebut, sesuai dengan putusan homologasi tersebut, maka dia akan bisa diajukan pembatalan perdamaian. Oh gitu. Ya. Tapi kalau dengan prestasi bisa pembatalan. Bisa pembatalan perdamaian. Ngajuinnya ke pengadilan. Pengadilan lagi. Iya. Gue mau balik lagi ke perjanjian perdamaian ya. Iya. Itu perjanjian perdamaiannya itu paling banyak dia nge-relax periodnya atau bunganya atau gimana sih Ben? Biasanya? Kalau itu sih umum terjadi kan dia relax bunga pokok gitu kan. Terkadang gini, debitur bilang kita punya kemampuan tuh segini. Nah atas kemampuan kita ini kita let's say dari 100 hutang yang dia bisa selesaikan dalam waktu dekat 50. Okay. Sehingga yang 50 ini misalnya 5 tahun aja diselesaikan. Tapi yang 50 sisanya bisa nggak 10 tahun gitu loh. Jadi relaksnya lebih lama. Kalau ada case nggak Ben? Kalau misalkan katakanlah ini udah kelar kan berarti ya. Nah tapi kan ini kalau misalkan si debitur atau krediturnya itu pihak asing, pernah nggak? Debitur pihak asing itu, debitur pihak asing pasti ada. Sama mekanismenya? Mekanismenya sama. Oh. Pihak asing yang memiliki perusahaan di sini kan. Tapi kan ada beberapa, misalnya pihak asing ini hanya memiliki berapa persen dari saham. Tapi itu nggak terlalu signifikan lah. Yang signifikan itu misalnya ada kasus begini, pihak asing ini orang luar negeri beli suatu kondominium di Bali. Oke. Perusahaannya ini yang punya kondominium ini masuk PKPU. Dalam proposal perdamaiannya disebutkan begini, bahwa pemilik kondominium itu akan diberikan penyelesaiannya itu akan diberikan sebidang tanah di daerah Bali gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kan begini, apakah orang asing bisa memiliki tanah di Indonesia? Tidak, gitu kan. Jadi inilah yang menjadi permasalahan gitu. Oke. Oh, intinya kalau ada ya terbentur sama peraturan lainnya, ya itu mungkin bisa jadi masalah gitu. Tapi secara mekanisme PKPU-nya mau itu perusahaan asing atau Indonesia itu tetap sama mekanisme. Tetap sama. Kreditur asing pun akan daftar tagihan ke pengadilan Indonesia. Karena kan memang PKPU itu hanya bisa dilakukan di Indonesia gitu. Setelah dapat putusan pengadilan nih Ben, hakimnya memutuskan bahwa perjanjian perdamaian ini udah disetujui oleh kedua belah pihak. Itu langsung immediately berlaku gitu ya, penundaan kewajibannya itu. Iya. Berarti yang tadi lu bilang kalau misalkan ada one prestasi dari misalkan let's say perusahaannya nggak bayar lagi nih sesuai dengan periode yang udah di perjanjian perdamaian ya, ditentukan di perjanjian perdamaian gitu. Nah itu berarti bisa dibatalkan gitu ya? Bisa dibatalkan. So far sih untuk mekanisme PKPU dari awal sampai akhir gue udah dapet gambarannya sih Ben. Thank you banget udah jelasin gitu. Sama-sama. Tapi gue pengen tahu lebih lanjut nih. Lu kan udah beberapa tahun jadi lawyer gitu. Ya nggak usah experience lu dah. Tapi yang lu pernah tahu gitu. Ada nggak sih kasus unik ketika lagi mekanisme PKPU perusahaan ini nih kayaknya nggak sesuai deh sama peraturan-peraturan yang berlaku, tapi bisa dikabulkan. Atau misalkan dia ditolak padahal dia udah memenuhi sesuai dengan peraturan lah. Kalau itu pasti selalu ada lah di dinamika di lapangan itu pasti ada lah. Ada satu yang lumayan menggemparkan itu tahun lalu, namanya asuransi jiwa Kresna. Nah, asuransi jiwa Kresna ini kan hanya dapat diajukan oleh OJK berdasarkan undang-undang kepailitan. Tapi kemarin itu diajukan oleh nasabah asuransi itu. Oh bisa gitu, nasabah? Harusnya tidak bisa. Jadi diajukan oleh nasabah, lawyernya begini dia bikin. Jadi dia ajukan surat ke OJK.
dia ajukan surat ke OJK untuk persetujuan pengajuan permohonan PKPU kepada asuransi Jiwakresna. Tapi ada undang-undang teknisnya lupa lah, ada undang-undang yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu tertentu surat itu tidak dibalas, maka surat itu dianggap disetujui. Itu kalau di administrasi negara itu dibilang positif fiktif, setuju dalam diam. Nah, karena tidak disetujui, dia bikin didalilnya pada saat pengajuan PKPU, maka OJK telah menyetujui permohonan ini. Akhirnya kabullah PKPU asuransi Jiwakresna ini. Itu gempar. Nah, sampai sekarang kalau nggak salah ya minggu ini asuransi Jiwakresna itu diajukan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Oh, Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung. Karena kan yang pengadilan negeri itu kan di bawah Mahkamah Agung, dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Gitu. Tapi yang nge-propose untuk membatalkan siapa? Itu gue agak lupa ya, tapi ini banyak tekanan dari mana-mana, dari OJK itu sendiri dan juga dari pemegang polis itu sendiri. Banyak juga kan pemegang polis yang ketakutan gitu loh. Dia udah bayar premi, bagaimana ini kalau PKPU, bagaimana kalau nanti dia pilot gitu. Oh, putusannya disetujui, jadi dia belum pilot ya? Iya, tapi sekarang sudah dibatalkan. Oh, udah dibatalkan? Udah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Terus udah pilot? Dibatalkan dalam artian gini, proses PKPU-nya dibatalkan. PKPU Krishna ini dibatalkan di Mahkamah Agung dengan alasan ini ada di koran ya, dibatalkan bahwa dengan demikian permohonan PKPU dalam perkara ini harusnya tidak dapat diterima karena diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki kewenangan atau legal standing. Nah itu yang gue bilang tadi, bahwa si pemohon ini nggak punya legal standing. Berdasarkan peraturan letter leg di Undang-Undang Kepailitan itu dinyatakan yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Tapi gitu. Si asuransi Jiwakresna ini masih bisa mengajukan PKPU lagi dong? Bukan mengajukan, diajukan misalnya. Oh ya diajukan oleh ya, bisa sepanjang diajukan oleh OJK. OJK. Oh, oke. Kan sekarang lagi pandemi nih Ben. Lo bilang tadi kan sebelum pandemi aja banyak perusahaan-perusahaan yang kesulitan lah dalam membayar utangnya gitu. Makanya klien lu banyak kan, dan sekarang makin ada. Makin banyak nih kayaknya. Apa beneran? Apa makin banyak setelah pandemi? Klien kantor lah. Nah, tapi kalau dari segi industri sendiri dalam apa ya di yang mengajukan PKPU itu diajukan PKPU maksudnya itu kebanyakan industri apa, Ben? Pada saat pandemi ini yang banyak goyang ya. Itu perusahaan tekstil dan garment. Tekstil dan garment. Sebelum COVID juga itu ada juga tekstil juga. Yang ini ya, kalau misalnya kita melihatnya itu dari jumlah utangnya, gitu, yang triliunan gitu. Itu kebanyakan dari tekstil dan garment. Kenapa tuh latar belakangnya, Ben? Kalau lu tau nggak? Tekstil itu. Biasanya sih waktu itu dahulu ya, ya karena ada perang dagang. Itu satu. Kalau pada saat pandemi ini ya mereka nggak bisa ekspor impor gimana, gitu loh. Orang juga kan kebutuhan akan pakaian juga tidak terlalu setinggi dahulu kan. Akan di hold ya. Iya. Karena bukan kebutuhan primer lah. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih Ben dari gue. Kenapa sih kalau dari proses yang lu ceritain kan PKPU itu harus komprehensif banget gitu dan harus dijalankan oleh kedua belah pihak gitu. Maksud gue harus dibikin secara formal dan lain-lain ini kenapa sih? Nah itu supaya bisa dapat gambaran juga nih ya bagi penontonnya nih ya. Kalau misalnya restrukturisasi di luar pengadilan, itu kan bisa aja kan dia ngomong-ngomong aja. Dia tulislah skema begini. Tapi kemudian dia tidak laksanakan, apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia panggil lagi, restrukturisasi lagi. Gak efektif ya? Gak efektif, restrukturisasi lagi. Akhirnya kan apa yang didapat kreditur tidak ada. Apa yang didapat debitur? Buying time. Ya kan? Dia tidak sungguh-sungguh melaksanakan restrukturisasi itu. Nah kenapa memang PKPU ini gimana ya, seperti formal sekali gitu loh, komprehensif sekali. Itu karena memang jelas time frame-nya, jelas forumnya di pengadilan.
jelas produk hukumnya. Oke. Jadi ketika debitur tidak benar-benar melaksanakan itu, dia akan pilot, itu konsekuensinya. Maka disebut PKPU itu hanya sekali dan dia final and binding. Tidak ada PKPU berikutnya gitu loh. Nah, dan kalau debitur betul-betul tidak melaksanakan, ya dia mengorbankan dirinya sendiri gitu. Dan pilot udah. Oke, thank you Ben. Thank you Ilham. Semoga bermanfaat ilmu dari Hari Benarto ya. Disebut Ben nih. Iya. Sampai jumpa.